Di sini ada juga artikel singkat mengenai Perdana Menteri Cekoslovakia yang menentang perjanjian pandemi dari WHO yang ditembak dalam upaya pembunuhan beberapa waktu lalu. Upaya pembunuhan ini terjadi ketika dia akan meninggalkan suatu rapat pemerintahan, terjadi hanya setelah beberapa hari setelah Cekoslowakia mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung perjanjian pandemi yang tertunda dari WHO. Ini menarik di mana para pemerintahan dunia didorong ke arah tertentu, tetapi orang-orang ini menjadi pahlawan di akhir proses itu. Dan mereka mendorong suatu cara berpikir tertentu di dunia. Dan topik kesehatan juga merupakan poin penting dalam pemilihan umum. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mendorong, hingga tiba di titik pemaksaan dan seterusnya. Semua ini menjadi bagian debat saat ini. Ia satu pemerintahan dunia melawan orientasi nasionalis, itu juga merupakan pemisahan yang sedang terjadi di dunia. Dan hal itu juga yang membawa masuk agama. Karena adanya suatu pandangan dunia yang merupakan lebih ke pandangan sekuler, dan pandangan lainnya adalah pandangan Kristen. Seperti pandangan yang ingin menyingkirkan kaum globalis, itu selalu dari pihak Kristen. Ya, menempatkan kebebasan dan otonomi pribadi berhadapan dengan apa yang diinginkan oleh badan yang Dalam lebih hal besar. khusus ini mereka menyebutkan Soros sebagai miliarder, kaum globalis yang mendanai ideologi pihak kiri, dan kemudian ada Elon Musk yang juga seorang miliarder dan berbicara di sisi lain dari perpecahan. Dan Anda tahu orang-orang begitu kesal sehingga mereka mulai membenci orang-orang tertentu seperti Soros misalnya. Maka pertanyaannya ialah, mengapa mereka dibiarkan beroperasi dengan begitu banyak kebebasan? Mengapa mereka diizinkan memberikan dana, contohnya, mendatangkan kaum imigran ke perbatasan? Mengapa semua ini diizinkan? Seharusnya bisa dikontrol dengan mudah, bukan? Tetapi tidak pernah dikendalikan. Dan selalu saja orang-orang di luar sana yang menyebabkan masalah. Ini seperti organisasi-organisasi garis depan. Siapa sesungguhnya dalang di belakang layar? Sulit sekali untuk mencari siapa yang salah. Saya menghargai bagaimana Anda menyebutkan pembagian yang memecah belah masyarakat. Dan itu hal yang paling mengkhawatirkan saya tentang apa yang terjadi selama pandemi. Bukan soal apakah Anda divaksin apa tidak. Bagi saya, yang saya pikirkan, saya sangat khawatir tentang bagaimana umat Tuhan memperlakukan satu sama lain selama masa itu. Apakah kita mengulurkan kasih karunia dan belas kasihan? Apakah karakter kita akan menjadi lebih buruk pada saat ini berakhir? Atau akan menjadi lebih baik? Itu masalah besar. Anda melihat bagaimana orang-orang terpecah belah selama situasi itu. Ini seperti, apakah kita mesti bertengkar untuk hal ini? Anda tahu, dengan cara yang benar-benar menarik Anda lihat adanya garis pemisah dalam gereja-gereja. Ya, tapi saya rasa hal yang sama juga akan terjadi pada pemilu kali ini. Banyak orang, jika Anda bukan sebagai pemerhati, dan Anda akan terjebak dalam salah satu dari dua kubu, Anda akan mengalami masalah. Dan orang-orang tidak akan menyukai Anda jika Anda tidak memilih salah satu. Anda berada di garis bidik. Jadi ini ada beberapa video tentang apa yang terjadi setelah upaya pembunuhan dan beberapa komentar yang muncul. Lawan! Kita punya waktu, ayo hei, kita sedang berjuang untuk jiwa bangsa kita. Kita sedang berjuang untuk anak-anak dan cucu-cucu kita, perjuangan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Donald Trump dan J.D. Vance dari Butler County adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan negara kita secara politik. Saya khawatir jika kita kalah, maka akan terjadi perang sipil guna menyelamatkan negeri ini. Ini akan menjadi eksperimen terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan jika kita sampai terjadi perang sipil, saya senang kita memiliki orang-orang seperti Schmidi dan para pengendara motor untuk Trump di Jika Anda pihak tidak kita. memilih, kita tidak akan memenangkan pemilu. Jika Anda memilih, kita akan menang telak, terlalu mencolok untuk dicurangi. Tapi orang Kristen, Anda tahu, Anda akan pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan pendeta Paula White dan semua orang, saya tahu mereka menyediakan kotak suara di gereja-gereja, di mana orang bahkan tak perlu pergi untuk memilih. Mereka sekarang bisa memilih di gereja. Dan jika Anda melakukan itu, kita akan menang dalam angka yang sangat besar.
Anda memiliki kekuasaan besar yang tidak Anda sadari. Anda mesti memakai kekuasaan itu. Orang-orang Kristen adalah kelompok yang dikenal tidak banyak memberikan suara. Tapi Anda mesti berikan suara setidak-tidaknya dalam pemilihan umum ini. Berikanlah suara kepada kami dan bawa kami ke gedung putih yang indah itu. Pilihlah para pria dan wanita anggota Kongres dan Senator Anda. Kita akan mengubah negara ini menjadi lebih baik. Negara ini akan kembali hebat seperti sebelumnya. Mark Zuckerberg telepon saya. Pertama-tama dia telepon saya beberapa kali. Dia telepon saya setelah kejadian itu. Dan dia berkata, itu sangat luar biasa, sangat berani. Dan dia sesungguhnya katakan dia tidak akan dukung Demokrat. Karena dia tidak mau. Karena dia menghargai saya atas peristiwa pada hari itu. Saya pikir yang saya lakukan adalah sebuah kewajaran. Bagi saya itu respons yang normal. Tapi saya ditelepon oleh Mark Zuckerberg kemarin sehari sebelumnya tentang hal yang sama. Dan dia minta maaf karena lakukan kesalahan dan ingin perbaiki kesalahan. Dari Google, tak seorang pun yang telepon. Nah, apa yang dia lakukan dengan menaruh kotak suara di gereja-gereja seperti sangat dekat dengan upaya menyatukan gereja dan negara. Terus terang banget. Maksud saya, ada begitu banyak hal yang terjadi di sini sehingga Anda bisa melihat tulisan di dinding. Nah, jika beberapa tahun silam Anda berkata, akan ada perundang-undangan Kristen yang diloloskan di negeri ini, maka Anda akan dianggap kurang waras. Tidak mungkin terjadi di negeri ini. Teori konspirasi. Ini konspirasi. Dan ini adalah kisah konspirasi terbesar dalam Alkitab. Tapi ini terjadi. Apakah dibuat-buat atau alami tidak menjadi soal. Kenyataan yang ada, nubuatan Alkitab akan digenapi karena Allah tidak mungkin salah. Karena sejarah telah membuktikan bahwa nubuatan-nubuatan digenapi, apakah kita menyukainya atau tidak. Anda bisa membuat patung dari emas padat dari kepala hingga jari-jari kaki dan mengatakan Babel tidak pernah akan jatuh. Tetapi Babel akan tetap jatuh, benar. Menarik. Dan setiap kali adanya contoh dalam Alkitab mengenai dominasi dunia, selalu adanya penyembahan yang disertakan. Dan setiap kali penyembahan dipaksakan, Allah pasti turun tangan. Dan saya pikir banyak orang di internet mengenai pekabaran khusus ini, melihat kemana ini akan dimainkan dalam gelanggang penyembahan. Banyak orang yang mengkaitkan tanda binatang kepada chip yang dikenakan orang, dan ini mengaburkan hal yang sedang terjadi. Sesuatu yang sedang terjadi di Timur Tengah dan yang mengaburkan fokus. Ideologi yang sedang berperang satu sama lain, seperti dalam kitab Daniel 11, Raja Utara melawan Raja Selatan, dua cara berpikir yang saling berperang, dan dunia keagamaan akan menguasai seperti yang dikatakan Alkitab dan akan memaksakan penyembahan itu.